Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kebijakan dan pembangunan sektor pertanian. Nah, di sini ada Habibatul Islamia dengan NIM 02, Ais Dwi Novianti saya sendiri NIM 05, Kiki Eka Novianti NIM 015, Nur Aziza NIM 024, Muhammad Sandi NIM 025, Binti Atur Khoni Atur NIM 033. Di sini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi dan tahapan perkembangan sektor pertanian. Yang kedua, tujuan kebijakan sektor pertanian dan unsur pembangunan pertanian. Yang ketiga, peranan pertanian dalam perekonomian. Yang keempat, sistem pembangunan pertanian progresif. Yang kelima, masalah-masalah dalam pembangunan pertanian. Yang keenam, data dan strategi kebijakan sektor pertanian. Nah, di sini kita bahas dulu definisi dan tahapan sektor pertanian. Yang pertama ini ada arti pertanian dalam arti sempit dan arti luas. Untuk arti sempitnya yaitu pembangunan pertanian adalah pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Untuk arti luasnya di sini ada pengertian bahwa pertanian ini mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan. Padahal kalau kita tinjau lebih jauh, kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dan tidak hanya itu, pertanian tidak mencakup pembudidayaan tanaman saja, melainkan pembudidayaan serta pengelolaan di bidang peternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak. Dan kemudian di sini ada tahapan dalam sektor pertanian. Yang pertama ini ada tahapan pertanian tradisional. Tahapan pertanian tradisional ini yaitu bertani dan konsumsi sama banyaknya dan hanya 1 atau 2 macam tanaman saja. Misalnya di sini masyarakat itu hanya menanam padi atau jagung saja, tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua kita masuk ke tahap pertanian tradisional menuju modern. Nah, di sini pertanian tradisional sudah mulai mengembangkan usaha taninya dengan cara menanam lebih banyak lagi. Misalnya itu di sini sudah ada kopi, teh. Jadi untuk penanamannya itu sudah lebih maju daripada tahapan pertanian tradisional. Yang ketiga, pertanian modern. Pertanian modern ini juga dikenal dengan istilah pertanian spesialisasi, menggambarkan tingkat pertanian yang maju. Keadaan demikian bisa dilihat dari negara-negara maju. Pertanian spesialisasi ini berkembang sebagai respon terhadap dan sejalan dengan pembangunan yang menyeluruh di bidang-bidang lain dalam ekonomi nasional. Yang keempat, kita ada tujuan kebijakan sektor pertanian dan unsur pembangunan pertanian. Kita bahas dulu tujuan kebijakan dan sektor pertanian. Ada 5. Yang pertama yaitu memajukan pertanian. Yang kedua, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan efisiensi produksi. Yang keempat, tingkat pendapatan petani meningkat. Yang kelima, tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat. Yang selanjutnya, unsur-unsur pembangunan pertanian ini ada proses produksi, petani, usaha tani, dan perusahaan usaha tani. Ini pengertiannya itu petani sebagai unsur pembangunan. Di setiap proses pembangunan pertanian, kehadiran petani senantiasa memiliki peran ganda, baik sebagai juru petani, pengelola usaha tani, dan sebagai manusia yang merupakan anggota dari keseluruhan masyarakat tani. Petani sebagai juru tani adalah sekelompok manusia yang harus senantiasa mencurahkan tenaga, pikiran, dan keterampilan di bidang teknik berusaha tani sehingga mampu memanfaatkan sumber daya pertanian dengan baik. Yang selanjutnya, usaha tani sebagai proses produksi ini, tani tidak hanya menanam padi tetapi juga harus bisa mengelola tanamannya menjadi bahan siap pangan. Selanjutnya ini kita bahas peranan pertanian dalam perekonomian
Indonesia ini ada 8. Yang pertama kita bahas dulu untuk mensejahterakan petani. Artinya di sini sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat petani ada di sektor pertanian. Yang kedua, penyediaan pangan. Peranan klasik dari sektor pertanian dalam perekonomian nasional adalah penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 220 juta jiwa. Dengan peranan pertanian sebagai penyedia bahan pangannya relatif murah, telah memungkinkan biaya hidup di Indonesia tergolong rendah di dunia. Yang ketiga ini ada sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah. Sebagai contoh, mengingat pembangunan besar-besaran terjadi di perkotaan, adapun masyarakat mayoritas berdomisili di pedesaan yang merupakan sumber sektor pertanian, maka pembangunan pertanian harus didukung oleh pembangunan wilayah yang baik, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial ekonomi kemasyarakatan. Yang keempat merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri. Di sini Indonesia mempunyai sumber daya pertanian yang sangat besar. Namun produk pertanian umumnya mudah busuk dan banyak makan tempat, sehingga pengembangan agroindustri ini penting bagi pertanian di Indonesia agar dapat meningkatkan hasil sektor pertanian. Yang kelima ini meningkatkan devisa. Artinya sektor pertanian merupakan penghasil devisa penting bagi Indonesia. Salah satunya subsektor andalannya yaitu sektor perkebunan seperti komoditi karet, teh, dan minyak. Lebih dari 50% produktivitas komoditas tersebut adalah untuk diekspor. Yang kemudian keenam, penyediaan lapangan pekerja. Sebagaimana diterangkan di muka sektor pertanian, sektor pertanian memiliki peran penting dalam penyerap tenaga kerja. Di tahun 1904, lebih dari 82 juta angkatan kerja diserap oleh sektor pertanian primer. Yang ketujuh, pembentukan produk domestik bruto atau peningkatan pendapatan nasional. Berdasarkan data yang kami peroleh, subsektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Kemudian yang ke-8 ini tetap mempertahankan kelestarian sumber daya, peranan dalam pelestarian lingkungan hidup. Artinya tidak ada satupun negara di dunia seperti Indonesia yang kaya akan beraneka ragam sumber daya pertanian secara alami. Maka dari itu diharapkan dalam penggunaan sumber daya ini digunakan secara optimal dan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya pertanian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembangunan pertanian progresif. Sistem pembangunan pertanian progresif merupakan pertanian yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan meningkatkan devisa negara. Pertanian yang progresif memberikan perubahan dengan mengganti pola pertanian yang primitif dengan pertanian yang modern. Sebagian dari tugas pembangunan pertanian adalah mengubah sikap masyarakat untuk menghargai petani yang tetap bekerja dengan cara kuno, menghargai sikap petani yang bisa meningkatkan produktivitas dengan cara mengubah sistem kerjanya. Ada 5 macam fasilitas yang harus ada bagi petani jika pertanian hendak dimajukan. Yang pertama, pasar digunakan untuk hasil usaha tani. Yang kedua, teknologi yang selalu berubah. Ketiga, tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal. Keempat, perangsang produksi bagi petani. Dan yang kelima, pengangkutan. Pembangunan pertanian di Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, khususnya di sektor pertanian, sehingga tercapainya pembangunan pertanian progresif. Hal ini dapat diwujudkan melalui perkembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, teknologi, dan berdaya saing.
Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Selanjutnya di sini ada masalah-masalah dalam pembangunan pertanian menurut Renstra Kementan atau Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024. Permasalahan pertama yaitu pemenuhan pangan dan kecukupan gizi. Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sampai 2045, diperkirakan pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318,96 juta atau tumbuh 24,80% dari tahun 2015. Sektor pertanian dituntut memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia sepanjang waktu sebagai syarat dasar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja nasional. Selanjutnya, terkait konsumsi per kapita, terdapat 5 bahan makanan penting nasional konsumsinya yang berpotensi terus meningkat, yaitu yang pertama beras, kedua ikan, ketiga udang segar, keempat tahu dan tempe, kelima telur ayam ras atau kampung, dan yang terakhir daging ayam ras atau kampung. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan swasembada padi. Menurut data KSA sudah melebihi konsumsi nasional dan meningkatkan produksi jagung pakan untuk pemenuhan budidaya ayam ras atau kampung untuk telur dan dagingnya, serta kedelai yang digunakan untuk bahan baku tahu dan tempe. Berdasarkan permasalahan aspek gizi, isu stunting, gizi buruk, dan kekurangan gizi pada wanita usia produktif merupakan hal yang mengemuka. Indonesia termasuk dalam 26 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi menurut Global Nutrition Report pada tahun 2018. Saat ini sebanyak 150,8 juta anak mengalami stunting di seluruh dunia dan diantaranya 7, juta merupakan anak yang berada di Indonesia. Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja berakibat hilangnya 11% PDB serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan menyebabkan kemiskinan antar generasi. World Food Programme dalam studi tentang biaya pangan Indonesia tahun 2017 menyatakan bahwa secara nasional hanya 62% rumah tangga Indonesia yang dapat membeli pangan bergizi dikarenakan hambatan daya beli rumah tangga miskin, dan program subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin belum memenuhi standar kecukupan gizi. Untuk masalah yang kedua yaitu defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Karakteristik usaha pertanian di Indonesia adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non-tarif barrier yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya beli konsumen pada saat terjadinya krisis ekonomi dalam skala global. Neraca perdagangan pertanian Indonesia periode 2015 sampai 2019 menunjukkan nilai surplus rata-rata 11,9 miliar US dollar per tahun. Subsektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor dan surplus terbesar di sektor pertanian, sementara perdagangan subsektor pertanian di Indonesia lainnya masih dalam posisi defisit. Kedepan perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk, serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah atau kawasan, baik dalam skala nasional yaitu antar daerah maupun kerjasama regional yaitu antar negara.
Kemudian untuk masalah yang ketiga yaitu status dan luas kepemilikan lahan. Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani, sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Luas lahan menjadi salah satu faktor penentu tercapainya target produksi. Khusus untuk lahan padi sawah, penetapan luas baku lahan sawah dilakukan melalui keputusan Menteri ATR atau Kepala BPN. Perhitungan luas lahan baku sawah dilakukan dengan menggunakan metode survei KAS yang dalam pelaksananya bekerja sama dengan BPS, kemudian ada BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, lalu ada BG, Badan Informasi dan Geospasial, kemudian ada 8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Kementerian Pertanian. Sejak tahun 2017, perhitungan luas lahan baku sawah dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi dan melalui validasi ulang di lapangan. Pada tahun 2018, 2 tahapan tersebut dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi yang mencakup 87% dari total luas lahan baku sawah di Indonesia. Luas lahan baku sawah nasional menurut keputusan Menteri ATR atau Kepala BPN pada tahun 2018 seluas 7.105.145 hektar atau berkurang 6.045.854 hektar dari luas lahan tahun 2013. Pada tahun 2019, Kementerian ATR atau BPN kembali menetapkan luas lahan baku sawah nasional yaitu sebesar 7.400.063.948 hektar. Nah, untuk slide yang 11 yakni tentang pendidikan dan usia petani. Nah, bisa kita lihat pada PPT-nya bahwasannya di sini ada pendidikan dan usia petani serta kemiskinan yang ada di daerah perdesaan. Nah, di sini mengenai pendidikan dan usia petani, ada pendidikan petani dan usia petani per tahunnya. Nah, dalam diagram lingkaran terlihat bahwasannya pada warna orange pendidikan petani yang tamatan SD atau sederajat sekitar 41,8%. Sedangkan untuk SLTP pada diagram silver sebesar 16,1%. Dan petani yang tidak atau belum sampai tamat sekolah dasar berkisar 24,6%. Dan petani yang tamat SLTA atau SMA sebesar 14,3%. Sedangkan untuk petani S2 atau S3 sebesar 0,1%. Petani tamatan D4 atau S1 sebesar 2,3%. Petani yang tamatan akademi ataupun D3 sebesar 0,4%. Dan tamatan D1 atau D2 sebesar 0,4%. Di sini bisa kita lihat bahwasannya dominan pendidikan petani di tamatan sekolah dasar, terus ada lagi di tidak atau belum tamat sekolah dasar, dan SMP dan SMA. Bisa kita simpulkan bahwasannya para petani kita kurang adanya pendidikan yang mereka tempuh
untuk menguasai ilmu-ilmu terkait dunia pertanian itu sendiri. Lanjut ke usia petani. Usia petani di sini sebesar 27,4% berada di kisaran umur 45 sampai 54%. Sedangkan pada kisaran umur 55 sampai 64 tahun sebesar 20,8%. Usia petani 35 sampai 44% berkisar 24,4%. Di warna orange, usia petani umurnya 25 sampai 34 tahun sejumlah 12,3%. Di warna hijau, kurang dari 65 tahun sebesar 12,5%. Dan pada diagram warna biru, lebih dari 25 tahun sebesar 2,6%. Nah, jika kita bandingkan usia petani dengan pendidikan petani, di sini rata-rata para petani kita dominan kisaran umurnya 30-an ke atas. Nah, apa sih yang melatar belakangi petani-petani kita tidak bisa menempuh pendidikan dengan baik dengan kisaran umur yang rata-rata masyarakat Indonesia ini bergelut di dunia pertanian? Ya karena kurangnya modal ataupun kurangnya ilmu yang dimiliki mereka di saat mereka akan menempuh pendidikan. Lanjut di kemiskinan yang ada di daerah perdesaan. Bisa kita lihat pada diagram lingkaran yang selanjutnya, ada penghasilan utama penduduk pedesaan. Nah, di daerah pedesaan di seluruh Indonesia, ini sumbernya dari BPS pada tahun 2018. Bisa kita lihat sendiri, masyarakat pedesaan umumnya rata-rata bekerja di sektor pertanian. Nah, terdapat 73.007 desa yang mata pencariannya di sektor pertanian, yakni ada 87%. Untuk daerah pertambangan dan penggalian ada 479 desa. Dalam presentasinya ada 1%. Untuk warna silver, desa yang bergelut di dunia industri pengolahan ada 2.730 desa. Presentasinya 3%. Untuk perdagangan besar atau eceran, pada diagram warna kuning besarannya 4.020 desa, yakni sebesar 5%. Untuk diagram warna hijau ada angkutan pergudangan serta komunikasi, ada 92 desa, besarannya 0% Untuk yang terakhir bidang jasa dan lainnya, untuk bidang jasa sendiri terdapat 2.870 desa, presentasinya 3%, serta lain-lain ini ada 726 desa, besarannya 1%. Nah, jika kita bandingkan antara kemiskinan perdesaan, pendidikan dan usia petani, di sini rata-rata petani kita pendidikannya lebih condong ke tamatan SD ataupun ada yang belum sampai menempuh sekolah dasar. Lanjut ke slide 12, yakni ada dampak disrupsi dari revolusi industri 4.0 dan perubahan
dampak perubahan iklim. Untuk dampak disrupsi revolusi industri sendiri ada 2 kriteria, yakni petani yang sebagai pengguna internet dan ada keterbatasan petani terhadap sinyal internet yang ada di daerah pedesaan. Nah, pada diagram yang bisa kita lihat, warna orange pada petani pengguna internet sendiri ada 28,9 juta tidak menggunakan internet, yakni besarannya 87%. Pada diagram warna biru sebesar 4,57%, 4,5 juta petani menggunakan internet, besarannya 13%. Nah, lanjut di sinyal internet di daerah pedesaan, bahwasannya wilayah pedesaan kita sendiri ada yang di daerah pesisir, ada di daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah. Nah, masing-masing daerah ini pasti akan memiliki keterbatasan terkait sinyal. Nah, di sini terdapat 26,7 ribu desa yang kekuatan sinyalnya 4G, yakni sebesar 35%. Sedangkan ada 33,8 ribu desa ini sinyalnya 3G atau H+, sebesar 44%. Sedangkan pada diagram silver terdapat 9,7 ribu desa kekuatan sinyalnya berada di 2G atau bisa kita sebut 8G. Untuk warna kuning sendiri terdapat 6,9 ribu desa yang sama sekali daerah tempat tinggalnya tidak ada sinyalnya, yakni besarannya 9%. Nah, lantas apa sih keterkaitannya atau hubungannya petani pengguna internet dan sinyal internet yang ada di daerah petani? Nah, tantangannya sendiri jika kita mengaca pada tahun ini, yakni tahun 2020, banyak harga-harga dari hasil bumi yang hasil bumi dari petani mengalami fluktuasi ataupun bisa dikatakan naik turun. Nah, di sini diakibatkan petani ditantang untuk harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi bisa dikatakan jika petani yang hanya lulusannya atau tamatan SD ataupun belum sekolah, belum sampai tamatan SD, jika dihubungkan dengan para petani-petani yang sekiranya sudah mampu menguasai teknologi, bahkan petani yang kekuatan sinyalnya mendukung, yaitu nanti yang akan mendapatkan hasil lebih dari produksinya. Semisal bisa kita contohkan padi. Nah, aslinya semua daerah di pedesaan berpotensi bahwa daerahnya bisa memproduksi padi. Tapi terkait distribusinya, petani memiliki berbagai macam keterbatasan, yakni akses untuk distribusinya yang sulit, akses jalannya, terus ada akses permodalannya yang biasanya di daerah pedesaan petani ini kekurangan modal, tapi potensi ataupun lahan yang digunakan oleh petani bisa menghasilkan beberapa ton padi. Semisal petani bisa memanfaatkan lahan tersebut dengan modal yang memadai, tapi jika modal sendiri belum bisa tercukupi,
Ya, di situ titik kesulitan petani. Lanjut di dampak perubahan iklim. Di sini ada data PUSO pada tanaman padi tahun 2015 sampai 2019. Kategorinya hektar. Nah, di data PUSO ini akibat banjir dan kekeringan pada tanaman padi. Nah, pada tahun 2015 sampai 2019 dampak kekeringan yang tinggi terjadi pada tahun 2015. Bisa kita lihat sebesar 597.202 hektar lahan petani mengalami kekeringan. Nah, di sini pada saat tahun 2015 terjadi banjir yang menimpa 129.116 hektar. Nah, untuk PUSO-nya sendiri atau petani tidak bisa panen diakibatkan dari banjir dan kekeringan pada tahun 2015 sebesar 25.496 hektar lahan yang pada saat itu petani tidak bisa memanen hasil buminya, yakni tanaman padi. Nah, untuk tahun 2016 di sini dampak dari kekeringan itu sendiri itu paling kecil, yakni sebesar 8.852 hektar lahan terkena kekeringan. Itu mengalami gagal panen ataupun bisa dikatakan petani tidak bisa memanen tanaman padi tersebut. Nah, jika bisa disimpulkan bahwasannya antara 2015 dan 2016 dampak yang dihasilkan dari banjir yakni di tahun 2016 sebesar 275.000 hektar. Nah, dari data series di sini terdapat 2015 sampai 2019 dampak tertinggi terhadap perubahan iklim terdapat di tahun 2015, yakni yang diakibatkan oleh kekeringan, adanya musim kemarau. Nah, untuk yang kedua terdapat di tahun 2019 sebesar 322.264 hektar lahan dari petani, yakni tanamannya padi, terdampak kekeringan. Dan petani yang tidak bisa memanen padi itu sendiri di tahun 2019 sebesar 90.656 hektar. Untuk slide yang selanjutnya, yakni slide 13, terkait keterbatasan akses pembiayaan bagi petani. Nah, bisa kita lihat pada gambar realisasi kredit usaha rakyat di sektor pertanian pada tahun 2016 sampai 2019. Nah, besaran untuk tahun 2016 yakni realisasi kredit usaha rakyatnya sebesar 11,9 triliun setara dengan 13,99%. Jumlah debiturnya terdapat 715.588. Untuk tahun 2017 realisasi kredit usaha rakyatnya sebesar 17,28 triliun atau setara dengan 17,3%. Dengan jumlah debitur sebesar 865.552.
Pada tahun selanjutnya yakni 2018, realisasi kredit usaha rakyatnya sebesar 19,65 triliun atau setara dengan 16,37%, dengan jumlah debitur 894.620. Dan pada tahun 2019, realisasi KUR meningkat dari 19 triliun menjadi 30,4 triliun atau setara dengan 21,71%, dengan jumlah debitur yang mengalami kenaikan dari 800.000 menjadi 1.279.058 yang terdapat di tahun 2019. Nah, bisa kita lihat bahwasannya dari tahun ke tahun realisasi KUR atau realisasi kredit usaha rakyat mengalami peningkatan, bahkan terkait jumlah debiturnya itu sendiri, mulai dari tahun 2016, 2017, 2018, dan tahun 2019. Selanjutnya adalah data-data luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama ada luas panen padi di Indonesia. Pada tahun 2020, luas panen di Indonesia itu adalah 10.786.814 hektar. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, tetapi 2019 dan 2018 itu masih tergolong rendah luas panennya daripada tahun 2018. Selanjutnya ada produktivitas padi. Pada tahun 2019 dan 2018, produktivitas padi di Indonesia yaitu bernilai sama 51,14 kuintal per hektar. Tetapi pada tahun 2018 nilai produktivitas padi itu lebih tinggi daripada 2 tahun setelahnya. Selanjutnya ada produksi. Pada tahun 2020 produksi padi di Indonesia itu adalah 55.160.548 ton. Sedangkan pada 2019 itu lebih rendah dibandingkan tahun 2020, yaitu hanya 54.604.033 ton. Tetapi tahun 2019 dan 2020 itu lebih rendah dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 2018, yaitu 59.200.533 ton. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Indonesia itu mengalami peningkatan pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 itu masih berada di bawah dari data 2018. Selanjutnya adalah kontribusi sektor pertanian pada triwulan 2 tahun 2020. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB kuartal kedua tahun 2020 meningkat sangat baik hingga menyentuh angka 16,24%. Berikut adalah data pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha years of years pada kuartal 1 dan kuartal 2. Pada kuartal 2, sektor pertanian adalah sektor yang berkontribusi positif terhadap PDB, sedangkan sektor-sektor lainnya seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan dan reparasi, dan lain-lainnya itu berkontribusi negatif terhadap PDB. Selanjutnya, tidak hanya meningkat dari sisi PDB, perkembangan nilai tukar petani atau NTP pun menunjukkan hasil yang bagus. NTP di Januari naik sebesar 0,99% dengan indeks harga yang diterima oleh petani sebesar 0,98%. Sementara itu, NTUP atau nilai tukar usaha petani juga meningkat sebesar 0,90%. Walaupun indeks harga yang dibayarkan petani menurun sedikitnya 0,02%.
Berikut adalah data perkembangan nilai tukar petani atau NTP periode Januari sampai September 2020. Pada Januari 2020, nilai tukar petani itu tergolong tinggi, yaitu 104,16%. Selanjutnya bulan-bulan berikutnya itu mengalami penurunan, dan penurunan paling drastis itu terjadi pada Mei 2020, yaitu hanya berkisar 99,47%. Tetapi bulan berikutnya, yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, nilai tukar petani itu kembali meningkat. September 2020 nilai tukar petani itu kembali ke normal, yaitu 109,66%. Di sisi lain, kinerja ekspor pertanian terbukti meningkat menurut data BPS. Nilai ekspor pertanian pada September meningkat sebesar 20,84%, lebih tinggi jika dibandingkan peningkatan pada Agustus, yaitu sebesar 16,2%. Nah, berikut adalah tabel nilai ekspor pada September 2020. Perubahan bulan ke bulan, yaitu bulan September 2020 terhadap Agustus 2020, pertanian itu mengalami perubahan, yaitu 20,84%. Sedangkan perubahan tahun ke tahun, yaitu September 2020 terhadap September 2019, itu sebesar 16,22%. Nah, struktur ekspor menurut sektor ekspor non-migas menyumbang 94,98% dari total ekspor September 2020. Selanjutnya ada kontribusi sektor pertanian triwulan 3 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2020 masih didominasi oleh sektor pertanian. Berdasarkan PDB, berbagai sektor pertanian masih tumbuh secara positif di angka 2,15%. Yang pertama ada dominasi industri. Dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi industri pengolahan lapangan usaha sebesar 14,86%. Pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor pertanian berasal dari beberapa komoditas pangan yang mengalami peningkatan secara kuartal ke kuartal maupun tahun ke tahun di pasar internasional komoditas tersebut, yakni kelapa sawit dan kedelai. Yang kedua ada peranan pertanian. Pertanian Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebesar 54,13%. Kuartalan PDB juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup tinggi, sehingga secara signifikan akan berpengaruh ke triwulan keempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kiki. Baik, selanjutnya yaitu kondisi tenaga kerja di sektor pertanian pada Februari tahun 2020, yaitu presentasi tenaga kerja pertanian dan non-pertanian terhadap total tenaga kerja. Yaitu yang pertama, pada pertanian sempit terdapat 20,70%, pada pertanian lainnya sebesar 1,80%, dan yang terakhir pada non-pertanian sebesar 77,50%. Tenaga pekerja pertanian sempit berdasarkan jenis kelamin terdapat dua, yaitu sebesar 38,52% dan sebesar 61,48%. Kemudian berdasarkan subsektor terbagi menjadi 4 subsektor, yaitu yang pertama tanaman pangan sebesar 17,22 juta, yang kedua perkebunan sebesar 10,31 juta, yang ketiga hortikultura sebesar 3,17 juta, dan yang keempat peternakan sebesar 4,30 juta. Selanjutnya yaitu arahan kebijakan dan strategi di sektor pertanian pada Renstra Kementerian tahun 2020 sampai 2024. Terdapat 5 kebijakan dan strategi di sektor pertanian, yaitu yang pertama, terjaganya ketahanan pangan nasional, meliputi peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian,
B. Peningkatan ketersediaan pangan strategi nasional melalui langkah operasional. C. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Kebijakan yang kedua yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, meliputi dua yaitu A. Peningkatan nilai tambah, B. Peningkatan daya saing pertanian. Kebijakan yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta ketersediaan prasarana dan sarana pertanian, meliputi A. Meningkatkan kesediaan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan serta peningkatan kesediaan air. B. Revitalisasi pembiayaan pertanian dan kelembagaan. C. Meningkatkan kesediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk, dan pestisida. D. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi atau modernisasi pertanian. Kebijakan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas SDM pertanian, meliputi A. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian. B. Regenerasi dan pertumbuhan minat generasi muda pertanian. D. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi. D. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional. E. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi. E. Penguatan kelembagaan pertanian. Kebijakan yang kelima yaitu terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan. Baik, selanjutnya ialah peta strategi Kementerian Pertanian yang ada di Renstra tahun 2020-2024. Nah, dalam menentukan sasaran strategi, Kementerian Pertanian menggunakan metode Balanced Scorecard atau BSC dengan pendekatan 4 perspektif, yakni yang pertama adalah stakeholder perspektif, yang kedua customer perspektif, yang ketiga internal proses perspektif, dan yang terakhir adalah learning and growth perspektif. Nah, dalam bakan ini yang teratas ini ialah sasaran utama dengan perspektif stakeholder, yaitu meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani. Ini adalah sasaran utamanya. Kemudian untuk mencapai itu ada beberapa sasaran strategis yang harus dilakukan. Di antaranya dalam perspektif customer pada sasaran strategi 1 atau SS1 ini meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri. Nah, indikator kinerjanya apa? Indikator kinerjanya adalah peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis di dalam negeri. Nah, kemudian di lingkaran kedua di SS2 atau sasaran strategis 2 ini adalah meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional. Nah, di mana indikator kinerjanya ada dua. Yang pertama adalah pertumbuhan ekspor untuk produk pertanian nasional, yang kedua adalah persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak oleh negara tujuan. Kemudian lingkaran yang ketiga, ini sasaran strategis ketiga ini terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategi nasional. Nah, indikator kinerjanya adalah persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional, serta yang kedua adalah persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan. Nah, kemudian di kotak bawahnya ini perspektif internal proses, di mana ada 4 sasaran strategis. Di SS4 ini termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian dengan indikator kinerjanya ada dua. Yang pertama adalah persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan, kemudian yang kedua adalah teknologi yang diterapkan oleh pertanian. Kemudian di sasaran strategis kelima, tersedianya prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan, di mana ada dua juga indikator kinerjanya. Yang pertama dari indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan, yang kedua adalah indeks ketersediaan sarana pertanian yang dibutuhkan. Kemudian pada sasaran strategis ke-6 yaitu terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dan dampak perubahan iklim atau DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan. Nah, indikator kinerjanya ada 3. Yang pertama adalah persentase serangan
OPT dan DPI yang ditangani. Kemudian yang kedua adalah persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular. Kemudian yang ketiga adalah persentase tindakan karantina terhadap temuan OPT karantina dan hama dan penyakit hewan karantina atau HPHK. Kemudian di sasaran strategis ke-7 atau SS7 adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional. Nah, indikator kinerjanya adalah persentase sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya. Kemudian yang kedua adalah persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian. Nah, kemudian di kotak yang 3 bawahnya pada perspektif keempat, learning atau growth perspektif ini ada 2 sasaran strategis, yaitu SS8 ini terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima. Nah, indikator kinerjanya dilihat dari nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Kemudian di sasaran strategis ke-9 ada terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Nah, indikator kinerjanya adalah nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian. Nah, dengan adanya indikator-indikator kinerja di atas, kita dapat mengukur dan mengindikasikan pencapaian sasaran-sasaran strategis pembangunan pertanian sesuai dengan target dari Kementerian Pertanian. Selanjutnya adalah pengarus utamaan dan proyek prioritas di sektor pertanian. Nah, target-target pembangunan di sektor pertanian perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder seperti pemerintah daerah, kepala desa atau lurah, akademisi, peneliti, penyuluh, pengusaha, pedagang, ataupun petani itu sendiri. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dalam satu arah yang sama. Oleh karena itu, terdapat pengarus utamaan atau ada kegiatan yang diutamakan yang menjadi proyek prioritas sektor pertanian. Nah, kegiatan-kegiatan ini diantaranya yang pertama adalah korporasi petani. Korporasi petani ini dibangun melalui pemberdayaan petani dengan mengkonsolidasikan petani dalam suatu kelembagaan petani atau kelompok gabungan kelompok petani yang didorong untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani atau KEP. Nah, dengan adanya KEP ini diharapkan dapat meningkatkan skala usaha petani karena petani ini tergabung dalam kelompok yang besar yang menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional sehingga dapat meningkatkan permodalan, jangkauan pasar yang lebih luas tentunya, sehingga mengakibatkan pemasaran yang lebih luas juga. Kemudian produktivitas juga meningkat, kualitas petani juga meningkat, serta terdapat nilai tambah dan daya saing komoditas di sektor pertanian. Nah, menurut Kementan nomor 18 tahun 2018, korporasi petani ini merupakan kelompok ekonomi petani yang berbadan hukum yang bisa berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya yang sebagian besar kepemilikan modalnya ini dari petani sendiri. Nah, dalam pengembangan korporasi petani ini melalui pendekatan kawasan. Pendekatan kawasan ini dilakukan dengan cara pemetaan dan evaluasi potensi lahan dan sentra-sentra produksi pertanian, seperti ada kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, dan peternakan, serta kawasan lainnya. Nah, yang kedua adalah kolaborasi dan koordinasi strategi pembangunan pertanian dalam satu komando. Nah, kolaborasi strategi pembangunan pertanian ini merupakan gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga akan tercipta kesamaan arah atau adanya satu komando.
Kemudian gerakan satu komando ini bertujuan untuk mensinergikan para pemangku kepentingan pertanian dengan strategi kolaborasi dan dilakukan berjenjang mulai dari pusat hingga di kecamatan. Nah, gerakan ini secara masif dapat dilaksanakan di kecamatan melalui optimalisasi tugas dan fungsi serta peran balai penyuluh pertanian. Biasanya kan di kecamatan itu ada balai penyuluhan pertanian. Nah, untuk melaksanakan program ini dapat optimalisasi pada balai pertanian ini. Nah, peran balai pertanian ini diantaranya adalah dapat sebagai pusat data atau informasi pertanian. Yang kedua, juga dapat sebagai pusat dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program-program pembangunan pertanian. Yang ketiga adalah sebagai pusat pembelajaran atau sebagai wadah peningkatan kapasitas sumber daya pertanian. Yang keempat adalah sebagai pusat untuk konsultasi agribisnis antar stakeholder atau antar petani sehingga jaringan lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pusat pengembangan jaringan kemitraan usaha tani. Jadi pemasaran hasil usaha tani atau kemitraannya itu akan menjadi lebih luas dengan pengoptimalisasian balai penyuluh pertanian ini tadi. Kemudian proyek yang utama ketiga adalah pertanian keluarga atau family farming. Menurut FAO 2014, family farming ini adalah cara pengorganisasian produksi pertanian atau kehutanan atau perikanan, penggembalaan, dan aquaculture atau perikanan darat yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dengan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga, baik perempuan ataupun laki-laki, yang merupakan basis produksi yang berkelanjutan. Nah, dalam pelaksanaan program family farming ini perlu didukung keberlanjutannya agar generasi muda penerus pembangunan mampu mengembangkan usaha pertanian berbasis korporasi yang terintegrasi. Dengan pengelolaan lahan-lahan pertanian oleh keluarga petani secara modern sehingga mampu meningkatkan manajemen usaha tani serta mampu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian. Kemudian yang terakhir adalah pengarus utamaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Nah, dalam sektor pertanian berkontribusi pada pencapaian SDGs karena korban paling serius pada permasalahan SDGs ini ada di sektor pertanian, misalnya kemiskinan, kelaparan, malnutrisi, kemudian masalah-masalah lainnya ini berhubungan dengan sektor pertanian. Nah, pertanian ini diharapkan menjadi sektor unggulan dalam pengentasan masalah-masalah seperti kelaparan dan lain-lain tadi dengan peningkatan akses pangan masyarakat. Nah, tantangan lainnya selain kemiskinan, kelaparan dan lain-lain tadi ada juga tantangan perubahan iklim yang dapat membuat produktivitas di sektor pertanian ini menurun. Hal ini juga akan menyebabkan potensi kerugian pada produk domestik bruto nasional. Oleh karena itu, di sektor pertanian harus menjalankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan aspek lingkungan. Nah, selain itu, pembangunan pertanian ini juga telah menerapkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender sebagaimana yang telah ditetapkan pada tujuan SDGs. Kan di situ ada kesetaraan gender ya. Dalam kegiatan pertanian ini juga menerapkan strategi perspektif gender ini. Nah, pengarus utamaan gender ini ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa pertanian mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar makhluk hidup
bukan hanya manusia ya, sebagai pangan, sebagai pakan untuk ternak, bioenergi dan lain-lainnya. Nah, peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembangunan pada sektor pertanian ini dengan menerapkan kebijakan-kebijakan, program-program, dan strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, misalnya untuk mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.